Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati waktu istirahat yang berharga setelah seharian lelah bekerja. Pada video kali ini kita akan membahas tentang berdirinya Hamas atau Harakah Al-Muqawwamah Al-Islamiyah yang sampai saat ini ikut berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Referensi yang diambil dalam video ini adalah berasal dari buku Tiar Anwar Bachtiar dengan judul Hamas Kenapa Dibenci Israel yang terbit pada cetakan ke-1 2009. Kita langsung ke pokok pembahasan. Ikhwanul Muslimin Palestina sebagai cikal bakal Hamas. Ya, Hamas adalah organisasi yang lahir dari rahim perkaderan Ikhwanul Muslimin. Lalu bagaimana ceritanya Ikhwanul Muslimin adalah cikal bakal dari Hamas? Ikhwanul Muslimin sendiri didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir tahun 1928. Lalu pada tahun 1935, Hasan al-Banna mengutus saudaranya, Abdurrahman al-Banna, dan Muhammad As'ad al-Hakim untuk mengunjungi Palestina dan melihat kemungkinan yang bisa dilakukan Ikhwanul Muslimin di sana. Lalu pada tahun 1936, Ikhwanul Muslimin mendirikan cabang di Haifa, kemudian di Gaza atas prakarsa Ayash Umairah untuk mengontrol kelompok Ikhwanul Muslimin yang tersebar di Haifa dan Al-Quds pada tahun 1930. Kemudian Ikhwanul Muslimin berkembang di Palestina sebanyak 25 cabang pada tahun 1948 dan memiliki anggota 12 sampai 20 ribu anggota yang semuanya tunduk pada Ikhwanul Muslimin pusat di Kairo. Di Palestina pada tahun 1930 sampai 1940 Ikhwanul Muslimin sangat dekat dengan tokoh pergerakan radikal Palestina yaitu Izzuddin Al-Qassam. Kedekatan ini dilakukan untuk saling membantu menghadapi Yahudi. Pada Perang Umum 1948, Ikhwanul Muslimin Palestina bergabung dengan Ikhwanul Muslimin dari Mesir, Suriah, Yordania dan Irak untuk menghadapi pasukan Zionis Yahudi. Pada tanggal 8 November 1948, Perdana Menteri Mesir Muhammad Fahmi Nagrasyi membekukan Ikhwanul Muslimin, menyita harta kekayaannya, dan menangkap tokoh-tokohnya. Desember 1948 Perdana Menteri dikulik dan dibunuh. Ikhwanul Muslimin dituduh sebagai pelakunya. Para pendukung Perdana Menteri menuntut kepala Hasan al-Banna sebagai balasan. Pada 22 Februari 1949, Hasan al-Banna dibunuh secara misterius. Dalam situasi seperti itu, Ikhwanul Muslimin di Palestina yang langsung berada di bawah kontrol Ikhwanul Muslimin Mesir pun ikut dibekukan. Namun mereka tidak berhenti berjuang dan mengganti nama kelompoknya menjadi Jam'iyah Al-Tauhid di Mesir sendiri sejak tahun 1954. Ketika Jamal Abdul Nasr berkuasa, Ikhwanul Muslimin menjadi gerakan rahasia dan bergerak di bawah tanah. Terjadi perubahan peta politik karena kekalahan Perang Liga Negara-Negara Arab pada Perang 1967. Mengharuskan perjuangan Palestina diserahkan langsung kepada Palestina melalui PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina. Memaksa Ikhwanul Muslimin Palestina untuk menyiapkan pasukan baru dan strategi politik yang baru. Strategi baru tersebut adalah mempersiapkan masyarakat yang baru melalui gerakan sosial kemasyarakatan. Dengan membangun pendidikan dan masjid-masjid mempersiapkan generasi yang memiliki kekuatan tauhid, sejak tahun 1970-an banyak dari pemuda-pemuda Palestina yang dikirim ke universitas-universitas. Di tahun itu juga Ikhwanul Muslimin memilih keluar dari berkongsi dengan Partai Fatah yang menguasai PLO karena ketidakcocokan gerakan. Pada tahun 1978, Ikhwanul Muslimin berhasil mendirikan universitas di Gaza, dan pada tahun 1980-an Ikhwanul Muslimin yang disokong oleh generasi muda yang cerdas, mulai memantapkan gerakan sosial dan pendidikannya untuk mengeluarkan rakyat Palestina dari kebodohan dan keterbelakangan. Dan tepatnya 14 Desember 1987, sayap Ikhwanul Muslimin memutuskan untuk mendirikan Hamas atau Al-Muqawwamah Al-Islamiyah dalam rangka merebut kemerdekaan Palestina dari tangan Zionis Yahudi Israel. Demikianlah video ini. Jangan lupa follow agar kita bisa terus berbagi.